حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Sesi spiritual leadership kali ini saya ingin menyampaikan tentang ketahanan keluarga sebagai modal dari family leadership atau kepemimpinan dalam keluarga. Jamaah, keluarga berantakan atau perceraian di Surabaya naik cukup signifikan. 2023 kira-kira ada 5.500, di mana yang 1.500 itu dari suami, tetapi sisanya 3.000 lebih inisiatif gugat cerai dari istri. Saya kira persoalannya bukan hanya ekonomi, pinjol ataupun karena judol, tetapi juga masalah-masalah yang lain. Nah, sebelum bagaimana membangun ketahanan keluarga, saya ingin menyampaikan situasi memang sudah berubah. Kata orang, the world is changing. Dunia telah berubah. Perubahannya, kata akademisi, ditandai dengan akronim VUCA. V volatile, U uncertainty, C complexity, A ambigu. Apa iku? Nek cara Surabaya ruwet pol. Ruwet pakai pol. Contoh keruwetannya adalah misalnya zaman saya punya anak itu masih agak enteng. Pokoknya anak di rumah tidak keluyuran di luar rumah, selesai masalah. Hari ini anak di dalam rumah bahkan neng jero kamar dibengoki gak metu-metu karena kupingnya disumpel sama headset. Masalah menapa masalah? Masalah. Di luar rumah bermasalah, neng jero kamar gak keluar-keluar bermasalah. Ayo didokok endi anake. Zaman saya punya anak kecil, pokoknya anak kita tidak deket-deket dengan lawan jenis aman. Hari ini anak kita deket dengan sesama jenis aman atau gak bahaya tah? Pacaran lawan jenis kalau putus-putus selesai. Kalau sampai ada LGBT sesama jenis, kalau putus itu urusannya bisa nyawa. Masih ingat Rian Jagal Jombang membunuh 13 temannya, dimutilasi, usut punya usut ternyata teman LGBT sejak kecil. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Bahkan memberikan makan kepada anak-anak kita yang halal dan thayyib itu susahnya minta ampun. Harga barang-barang naik, gaji belum pernah naik. Banyak mak-mak, ibu-ibu atau bapak-bapak yang coba usaha yang lain untuk mendapat other income. Entah jualan A, jualan B kaki lima, entah demikian ya gak payu-payu. Kata saya, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok to, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu maka diperlukan family management atau keluarga leadership for spiritual leadership for keluarga, agar ketahanan keluarga bisa kita pertahankan memenuhi satu ayat pendek, ku anfusakum wa ahlikum narab. Jamaah rahimakumullah, yang pertama untuk kita bangun kembali adalah kesadaran ilahiyah, mindfulness. Sadari sesadar-sadarnya
bahwa kita berkeluarga itu hajatnya Allah, bukan hanya hajatnya keluarga, tetangga, ataupun teman. Ini hajatnya Gusti Allah. Karena hajatnya Allah, maka yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Kesadaran ini harus langgeng kita sadari. Maka jodoh pun pilihan Allah. Kalau kita sadari betul-betul bahwa ini pilihan Allah, maka kekurangan-kekurangan yang ada di pasangan itu bukan masalah. Ya, justru ini peluang agar kita mampu menggenapi, mampu melengkapi, sehingga saling mengingatkan, dan dibalik saling melengkapi, meningkatkan, itu adalah pahala kita berkeluarga. Sadari kalaupun pasangan kita tidak sempurna, para bapak, ya, sadari bahwa Anda bukan Muhammad, istrimu bukan Khadijah, ya, Pak istri, Anda bukan Khadijah, suamimu juga bukan Muhammad. Artinya jangan menuntut kesempurnaan, karena di balik ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh pasangan, sungguh Allah telah memberikan peluang kita untuk berbuat baik. Nek sing ngamukan ya sing wedok kudu sabar, nggih. Sing wedok rada cerewet, biasane suamine mau meneng mantang begitu, ya. Itu Allah melengkapi. Satu cerita, saya dipuji sama ibu saya, katanya saya ini sabar, ya, gak kelihatan ngamuk-ngamuk, gak pernah banting-banting perabot di rumah, gak kelihatan bicara yang keras, marah-marah sepanjang ibu saya mendampingi itu. Ternyata yang hebat bukan saya. Yang sabar, membuat saya sabar itu bukan saya, tetapi istri saya. Kenapa? Kebetulan saya tipe psikologi sanguinis. Istri itu kalau nggak melankolis ya pragmatis. Saya suka nampil di panggung, istri sama sekali nggak suka tampil. Jadi kalau ada senam saya di panggung, istri paling belakang. Kalau ada dinding, di belakang dinding mau, ya kira-kira begitulah, ya. Saya suka ngomong, ya, istri gak bisa banyak ngomong. Ternyata itu Allah memberikan rahasia yang luar biasa. Apakah saya tidak marah? Sak temene yo sering. Ketika gak diopeni, berangkat kantor gak diopeni, yo ngomel-ngomel, "Bu, open ono, Bu." Aku lho nek wis lunga ya gak mulih-mulih teko sore. Diopeni po. Wong gak 10 menit tok ae. Diem, gak dibalas, gak dikomentari. Sesi 2. Ya toh, sibuk yo sibuk, ngopeni anak, tapi kan bisa buat prioritas. Kamu kan pinter buat skala prioritas, tung. Diem, gak dijawab. Sesi 3, ngomel, wek, diem, gak dibalas. Lama-lama tak pikir aku ngomel gak ono sing ngomentari kaya wong edan dhewe gitu, ya. Akhirnya ya meneng dhewe, ya, dia kesel dhewe, akhirnya berangkat ya. Yes, berangkat, maaf. Berangkat selesai. Apakah istri harus ngalah seperti itu? Tidak boleh bersuara, tidak. Boleh bersuara, tetapi cari momentum yang tepat. Jangan ngomong ketika suami lagi emosi. Suami istri ngomong sak kecap, suami tambah emosi, dibales tambah emosi, diem aja, malah meneng dewe. Kapan memberikan klarifikasi? Wong sesuk yo kelonan meneh gitu loh, kok gak tau ketemu, ya. Besok ketika reda baru ngomong, "Bah, ngapunten, kemarin itu gak iso ngopeni karena anak-anak rada awake panas kabeh." Selesai bukan? Selesai. Tapi itu bantahan tidak ketika emosi. Nah, ternyata kesabaran pasangan itu membuat suami menjadi orang yang lebih sabar. Menarik bukan? Bukan sabarnya suami, enggak. Kesabaran istri kekuatan. Bukan dia enggak boleh berbicara, boleh.
cari momentum waktu yang tepat untuk mengklarifikasi kenapa tidak bisa ngopeni secara maksimal. Baik, yang kedua, untuk bisa menyadari sesadar-sadarnya bahwa pasangan tidak sempurna, kesempurnaan itu milik Allah dan kita dibiarkan untuk saling melengkapi dalam pasangan itu, maka yang kedua, buatlah visi keluarga. Visi itu bahasa Arabnya niat. Niat itu start from the end. Dimulai di awal tetapi menyangkut tujuan. Kemana bahtera keluarga ini hendak berlabuh, ke Makassar atau ke Papua. Dengan adanya visi, maka ketika di tengah jalan keluarga kita dihempas badai yang kuat sehingga hampir pecah, maka dengan cepat segera kita bisa melakukan reposisi dan reorientasi kembali kepada visi untuk apa kita berkeluarga. Visi atau niat itu penting untuk mempertahankan bahtera keluarga. Ibu, bapak, setiap ibadah masih ingat rukun yang pertama nomor 1 pasti niat, betul? Sholat rukun pertama niat, puasa niat, haji niat, berkeluarga juga pakai niat. Sudah Ustadz, pertanyaan kedua, seberapa kuat niat Anda? Nek di ongko berlian 24 karat, 15 karat atau sekarat. Nah, nek sekarat ya gampang rusak keluarga. Tapi 24 karat itu mampu menjaga bahtera keluarga. Bapak Ibu, bayangkan untuk mempertahankan kehusukan niat, kehusukan sholat 5 menit saja. 5 menit sholat khusuk A sampai Z. Sulit napa sulit sekali? Halo? Sulit sekali. Padahal 5 menit mempertahankan niat, sadar sesadar-sadarnya Allahu Akbar, lagi sholat, rukuin lagi sholat. Itu 5 menit sulitnya minta ampun. Sementara berkeluarga, panjenengan harus mempertahankan niat yang sama tadi selama puluhan tahun. Kira-kira sulit apa? Sulit sekali. Sulit sekali. Nah, ternyata niat ini yang membuat orang-orang kita tahan. Kenapa? Dengan niat yang besar, derivasi dari Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memilih pasangan agar punya anak keturunan yang membanggakan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya niat kita berkeluarga ini bukan fungsi reproduksi tetapi fungsi regenerasi. Maksudnya bukan hanya pinter gawe anak tetapi memastikan anak-anak kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata a'yun dan waj'alna lil muttaqina imamah. Bapak Ibu, dengan niat maka kita bisa mengelola hal-hal besar tetap besar, tidak memperbesar hal-hal kecil dibesar-besarkan, menjadi pembenar keluarga bertengkar, kemudian keluarga itu ambyar. Kalau punya visi. Sebaliknya, kalau keluarga tidak punya visi yang besar, maka keluarga itu akan cenderung membesar-besarkan hal kecil untuk legasi bisa bertengkar dan keluarga itu berantakan atau ambyar. Contoh, para artis kurang ganteng apa, kurang cantik apa, kurang kaya apa, betul? Setelah menikah ramai di hotel bintang 6, 2 tahun kemudian diberitakan cerai. Alasannya di antara kami tidak ada kecocokan. Nah, tidak ada kecocokan itu namanya tidak ada visi untuk apa dia berkeluarga. Sebaliknya, orang-orang tua kita di desa adalah yang punya anak 9, 10 begitu. Ada? Bapaknya buruh tani, ibunya nggak jelas pekerjaannya, betul? Membantu
serabutan keperluan tetangga-tetangga. Ada begitu? Adakah istri dari ibu-ibu kita itu yang melakukan gugatan cerai? Ada? Enggak ada. Hari ini gugatan cerai 2/3. Ya. Ibu kita enggak ada. Ditanya, Bu, panjenengan dulu kok kuat, miskin, anak songo 10 rolas sarjana kabeh, ya, nggak pernah mengajukan gugatan cerai. Coba ditanyakan apa resepnya. Kok mau bertahan miskin, ngopeni anak sakmono akeh, aleh-aleh kok gugat cerai, sambat niku lho mboten. Betul? Apa kata orang tua kita? Halo? Apa orang tua kita? Pasti demi anak. Betul? Demi anak itu ringkasan dari doa qurrata a'yun dan waj'alna lil muttaqina imamah. Orang tua kita sesederhana memahami demi anak yang membanggakan dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, orang tua rela mengerjakan apapun. Sampai ada seorang janda kemarin di acara televisi ngesake rondo gak dibuju pisan gitu. Anaknya berhasil S2 di luar negeri, ternyata apa? Tiap malam jadi pemulung sampai dini hari untuk membiayai anak-anaknya itu. Bertahan. Apa? Demi anak itu waj'alna lil muttaqina imama. Tidak macam-macam. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan visi besar kita akan bisa meletakkan yang pernik-pernik jangan dibesar-besarkan, yang besar juga jangan dikecilkan. Rezeki yang halal itu besar, betul? Menjaga adab itu besar, jangan dikecilkan. Sebaliknya urusan kecil jangan dibesar-besarkan karena tidak ada korelasinya dengan visi tadi. Contoh, adakah keluarga suami istri yang ribut karena warna cat rumah? Ada enggak? Halo? Ada enggak suami istri bertengkar gara-gara memilih warna cat rumah? Ada enggak? Ada. Sing lanang jaluk biru, sing wedok jaluk pink. Ada begitu? Ini enggak betul. Cat itu tidak untuk didiskusikan. Cat itu apakah ada yang baik, ada yang buruk? Ada? Enggak ada. Semua warna cat itu baik karena laboratorium sudah memilih warna-warna cat yang baik, kesukaan yang macam-macam. Semua baik. Cat itu urusan selera, suka atau tidak suka. Nah, selera, suka atau tidak suka itu sangat personal, sehingga capek kalau didiskusikan, tidak akan ketemu. Kalau senang biru, bojo senang pink, ayo, arti ketemu di tengah-tengah coklat, itu gak karu-karuan, nggak bisa didiskusikan. Ya sudah, kalau tidak bisa didiskusikan, jangan diperbesar, jangan diperuncing. Caranya salah siji ngalah. Saya ngalah, Bu, karena kamu yang sering di rumah, aku sering keluar rumah. Pilihin sakarepmu, wis enteng. Pilihin cat sak senengmu. Bojoku ya kreatif, ruang tamu biru karo kuning ya toh, ruang saya hijau karo kuning, anak wedok pink, anak lanang biru, sakarepmu wis. Enteng napa mboten? Enteng wong karek nuku cat ae kok gitu. Karena selera tak layak dan tidak ada titik temu kalau didiskusikan, dimusyawarahkan. Jadi ada kriteria baik buruk, halal haram yang harus dibesarkan, dipertahankan, dan ada hal-hal kecil pernik selera yang mestinya tidak perlu diperdebatkan sehingga membuat kita ribut terus. Sederhanakanlah masalah-masalah yang bisa sederhana. Nah,
tentang sederhana itu insya Allah kita sambung sebulan lagi. Salah satu mempertahankan adalah hidup sederhana. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.